Talk bersama dengan aku Fani Herlambang. Di sini kita bakal ngebahas soal isu-isu terkini dari energy transition bersama dengan narasumber yang tentunya expert dari berbagai bidang di sektor energi terbarukan. Ya, masih dalam euforia The 11th Indonesia EBTKI Connect 2023 dan di episode kali ini Matis Talk akan ngobrol bareng dengan perwakilan dari organisasi mahasiswa kali ini yang fokus pada bidang energi. Pastinya menarik banget nih. Dan udah hadir bersama kita semua Joshua Sondat selaku Ketua Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara. Halo Halo Kak, Joshua, apa baik kabar? Kak. Gimana, dari Sulut langsung nih ke Jakarta nih? Iya, siap, betul. Wow, khusus untuk Indonesia BTK Connect. Iya, betul sekali. Dedikasinya luar biasa. Joshua, boleh nih diperkenalkan ke teman-teman netizen semuanya tentang Dewan Energi Mahasiswa itu organisasi apa sih? Siap. Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara adalah organisasi independen yang bergerak di bidang energi. Organisasi Dewan Energi Mahasiswa ini adalah sebagai wadah mahasiswa, terkhususnya mahasiswa yang ada di Sulawesi Utara. Nah, dalam hal ini Dewan Energi menjadi ruang edukasi, ruang inovasi, dan ruang untuk kita sharing dan berdiskusi mengenai energi terbarukan. Dan, Diem Sulut sendiri juga, eee, sebagai wadah di mana, rekan-rekan mahasiswa yang terkhususnya di Sulawesi Utara jadi tempat belajar dan tempat riset. Dari hal itu, riset dan belajar mereka itu, mereka implementasikan ke masyarakat lewat Keren, penerapan energi alternatif. keren. Berarti ilmunya yang Ya, dipelajari langsung diimplementasikan untuk, betul. energi terbarukan gitu ya Joshua, cool. Oke, dan selanjutnya nih kita kepo lagi ya Oke. soal Dewan Energi Mahasiswa Sulut nih. Sebagai point of view atau POV-nya anak muda, gimana tanggapan Joshua soal perkembangan energi terbarukan sekarang ini ya, terutama concern di daerah yang quote and quote masih tertinggal nih Joshua? Siap. Baik, eee, perkembangan ya, Kak, eee, Mmm, dengan melihat, kondisi di Sulawesi Utara, melihat pemanfaatan energi terbarukan ya, ya, khususnya, pemanfaatan di daerah-daerah tertinggal atau daerah-daerah terluar, di mana, dari Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara sendiri melihat masih kurang dalam artian pemanfaatan, atau masih dalam artian masyarakat yang ada di daerah-daerah tertinggal itu masih belum bisa memahami atau, eee, bisa mengimplementasikan langsung di setiap kebutuhan mereka, mulai dari UMKM, mulai dari peternakan, mulai dari, apa ya, mulai dari, tempat-tempat wisata, di mana, ya, dari hal itu sebenarnya energi terbarukan itu bisa masuk semua, bisa masuk ke sana. Dalam artian untuk memfasilitasi energi listrik, untuk kebutuhan tempat wisata, untuk kebutuhan peternakan, untuk kebutuhan UMKM, di mana ketika kita menerapkan energi alternatif itu lewat PLTS atau penyediaan energi listrik terbarukan ke sana, mana perekonomian masyarakat yang ada di daerah tertinggal itu bisa meningkat atau kita bisa mendorong dengan penyediaan energi alternatif itu, energi terbarukan itu. oke, jadi kelihatannya tuh masih banyak potensi yang belum tergali ya untuk, Iya, betul. mmm, mengaliri listrik dengan energi terbarukan di wilayah-wilayah yang terpencil dan tentunya banyak, orang-orang dan UKM yang bisa mendapatkan manfaatnya ya Joshua. Iya, betul. Oke, nah tadi kan Joshua udah bilang nih Dewan Energi Mahasiswa ini jadi wadah buat mahasiswa nih. Bagaimana, Dewan Energi Mahasiswa terutama Sulut sendiri ya sebagai, organisasi anak muda sekarang ini untuk ngajak mahasiswa-mahasiswi terutama di Sulawesi Utara buat ikut partisipasi nih dalam pengembangan energi. Misalkan ada program kerja apakah untuk implementasi energi terbarukan di daerah Sulawesi Utara? Siap. Gimana Joshua? Dengan melihat ya, Kak, pemahaman atau, apa ya, pengetahuan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, mengenai, potensi energi terbarukan yang ada di Sulawesi Utara dan pemahaman mereka juga mengenai energi terbarukan ini, mulai dari hidro, bayu, geotermal, sampai surya, itu masih minim. Nah, dalam artian di sini, Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara itu terus mendorong kolaborasi antara organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di universitas-universitas yang ada di Sulawesi Utara untuk marilah kita sama-sama turun ke masyarakat, marilah sama-sama kita mengedukasi masyarakat bahwa energi terbarukan ini bisa diterapkan di masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sana, meningkatkan kualitas hidup di sana, terus menurunkan angka konsumsi energi fosil yang ada di masyarakat sekarang.
Artinya Oke. Joshua terus terus mendorong kolaborasi antara BM fakultas sama BM universitas, terus Mhm. ada organisasi-organisasi penggiat lingkungan juga, terus ada apa ya, organisasi-organisasi yang meliput-meliput, perkembangan-perkembangan Mhm, media media-media ya, betul barangkali ya. ya? Oke, berarti, sejauh ini semacam ini ya perannya Dewan Energi Mahasiswa Sulut ini menghubungkan satu sama lain, mensinergikan kolaborasi biar, awareness-nya makin kenceng lagi ya di Sulawesi Ya, Utara itu seperti betul, Kak. apa? Dan untuk program edukasinya ke masyarakat ya? Ya, sampai hari ini, dari Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara terus, merealisasikan dari 3 tahun kemarin itu terus membuat seminar, geothermal energy. Oh, Di sana kami, oke. menargetkan, masyarakat-masyarakat yang ada di Sulawesi Utara yang masih belum memahami mengenai apa sih itu geothermal. Nah, terus kami turun ke sana, kami mengedukasi masyarakat dan setelah itu kami mengundang masyarakat-masyarakat itu untuk hadir dalam seminar, dalam kelas energi juga kami sempat Mmm, buat, kelas energi panas bumi kemarin, karena melihat potensi juga ya di Sulut, potensi iya, geothermal sangat udah ada besar. pembangkit Ya, geotermal ya juga kan di betul. Sulawesi Utara, sayang banget kalau orangnya nggak tahu kan? Tapi di sana juga masih banyak masyarakat yang sampai pada hari ini masih menolak. Masih Oh, menolak. oke. Jadi peran dari Dewan Energi juga ini salah satunya untuk mengadvokasi Ya, pentingnya energi terbarukan untuk masa depan Sulawesi Utara. Nah, di cool. mana dari program-program edukasi tadi mulai dari seminar, mulai dari webinar, mulai dari kelas-kelas energi sampai ke, sosialisasi ke langsung turun ke desa di masyarakat, itu kami terus mengedukasi supaya masyarakat bisa memahami, "Oh ini loh energi terbarukan, oh ini loh masa depan Indonesia, oh ini loh masa Manfaatnya depan Sulawesi ya. Utara." Ya, Oke. Nah, kalau tadi kan dari perspektif mahasiswanya nih, ya. kalau sekarang dari sisi akademisi ya, atau peran dari let's say perguruan tinggi atau kampus dalam memberdayakan pemuda mahasiswa-mahasiswi di Sulawesi Utara untuk implementasi dari energi terbarukan. Ya, eee, harapannya sih, Kak, kampus-kampus yang ada di Sulawesi Utara itu bisa mendorong mahasiswa-mahasiswa itu mulai dari program KKN, mulai dari program KKT, Ya. mulai dari program-program riset kampus. Dalam artian sampai pada saat ini masih belum ketemu dampak dari program pengabdian yang direalisasi oleh kampus itu sendiri. Karena Mmm, dari jangka waktu yang mereka berikan untuk melakukan pengabdian ke masyarakat itu sangat singkat. Dan oke. sebelum melakukan pengabdian itu belum ada proses untuk riset dan observasi. Dari Mmm, situ Dewan Energi melihat bahwa program ini harus di-create lagi, harus di apa ya, Kak, dimatengin dulu dimantengin kali dulu. Dalam ya, artian bidang ilmu kita itu bisa bisa sampai ke masyarakat. kalau tepat sasaran dan strateginya Ya, betul. benar ya. Nah, Oke, dari oke. sini Dewan Energi mendorong, ada satu fakultas dalam artian marilah kita sama-sama, berkolaborasi untuk membangun satu desa energi, yang di mana, eee, di sini kolaborasi dengan kampus, kampus mengirimkan beberapa mahasiswa yang nantinya akan siap siap untuk dibimbing dan dibuat pelatihan ke mereka, sehingga mereka memang siap untuk terjun ke lapangan, untuk siap mengimplementasikan bidang ilmu mereka, sampai, hasil dari mereka melakukan pengabdian kepada masyarakat itu dibayar melalui SKS dari kampus itu sendiri, ya. Jadi Wow. dalam artian, segi segi apa ya, eee, pengimplementasian bidang ilmu mereka itu ketemu ke masyarakat. Nah sekarang aku penasaran soal program kerja dari Dewan Energi Mahasiswa terutama Sulut ya Joshua, Siap. boleh diceritain? Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara terus berfokus, dalam program pengabdian kepada masyarakat lewat, mengimplementasikan, eee energi alternatif, yang pertama kami realisasi itu di Desa Pulisan, di mana desa itu, Mhm. terdapat tempat wisata atau pantai yang sangat indah, tapi Oh, pada saat kami membuat kegiatan itu masih belum teraliri listrik di setiap UMKM yang ada di pantai di sana. oke, nggak Nah, belum ada listrik di sana waktu ya, itu? solusi dari Dewan Energi, bisa berikan kemarin itu lewat, penyediaan PLTS untuk, penerangan UMKM-UMKM yang ada di,
apa ya, di samping-samping pantai yang ada di Pantai Pulisan di sana. Oh, wow, keren. Terus, di sana juga kami berkolaborasi juga dengan beberapa organisasi yang ada di, universitas yang ada di Sulawesi Utara. Kami melakukan, giat bersih pantai di sana, terus, Mmm, melakukan sosialisasi juga mengenai, pemanfaatan PLTS ini. Dari situ kami melihat masyarakat juga sangat menerima dengan baik dan, syukurlah. alat yang kami implementasikan ke sana itu bermanfaat dan sampai sekarang masih berjalan. Berasa banget ya Ya pasti buat UMKM di sana ya gitu untuk kelangsungan dari pariwisata di Pantai Pulisan ya, tadi. betul. Dan Mhm. selanjutnya, program pengabdian atau Desa Energi kedua oleh Mhm. Dewan Energi itu lewat penerapan, PLTS untuk, kebutuhan energi listrik di peternakan-peternakan yang ada di area atau WKP-nya PGE Lahendong. Nah, kemarin Mmm. Dewan Energi bersinergi dan berkolaborasi dengan PGE untuk membangun itu kemarin. Nah, di sana, Dewan Energi memasang PLTS dengan kapasitas 2.400 watt untuk kebutuhan, ternak di sana. Ya, dan sampai Keren sekarang juga masih berjalan. Dan, keren. Desa Energi ketiga, yang sudah direalisasi oleh Dewan Energi lewat, penerapan, energi alternatif PLTS lagi Yes. ke desa wisata yang ada di WKP-nya PGE Lahendong juga. Berkolaborasi juga dengan PGE Lahendong dan, sampai sekarang masih berjalan lagi. Mmm. Dan, ada beberapa juga program-program, edukasi kepada masyarakat, pemuda dan mahasiswa yang ada di Sulawesi Utara lewat, seminar geotermal, webinar-webinar, terus, kelas energi juga, Mhm. dan forum-forum diskusi yang sampai sekarang Demsulut masih konsisten untuk merealisasi itu. Nah, kayak gini-gini nih, keren banget emang Dem Sulut, udah real kerja nyata gitu ya Joshua, salut. Nah, thank you nih Joshua buat sharing-sharing-nya, semoga netizen di sini pada terinspirasi ya sama apa yang dilakukan oleh Joshua dan tim di Dem Sulut. Dan kita mau ngasih tahu nih buat netizen yang masih penasaran, kepo, dan pengen explore lebih dalam soal informasi tentang energi terbarukan, energi transisi, bisa langsung follow akun Instagramnya kita di @ebtkiConnects.id dan juga subscribe YouTube channel kita di Indonesia EBTKI Connects. Dan juga kita punya Spotify, jadi kalian bisa dengerin podcastnya dari Metistalk dan kalian bisa tonton di mana aja, kapan aja mendengarkan episode-episode Metistalk lainnya. Nah, mungkin dari, Joshua ada akun, Instagram atau misal sosial media dari Dem Sulut yang ingin di-sharing ke teman-teman netizen? Siap, mungkin bisa langsung di-follow saja, dem_sulut. Oke, Dem_sulut ya. Thank you. Lastly nih, sebelum kita tutup, podcast kita, boleh dong dikasih saran, atau closing statement buat netizen, apa nih yang harus dilakukan untuk membantu kontribusi di dunia energi terbarukan? Siap, tanpa kolaborasi yang nyata, tanpa sinergi, kita untuk mencapai transisi di 2060 agak susah. Nah, harapan dari Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara, marilah kita sama-sama berkolaborasi, marilah sama-sama kita bersinergi untuk membangun, ya kita mulai dari daerah, kita mulai dari desa, dari situ kita bisa melihat, kita bisa menekan emisi lewat dari, kita menerapkan energi alternatif atau energi terbarukan di pedesaan atau di daerah-daerah tertinggal. Dan sampai pada saat ini masih banyak daerah-daerah atau kepulauan-kepulauan yang berada di Indonesia Timur yang sampai pada saat ini masih masih belum menikmati listrik sampai 24 jam. Siapa yang siapa yang harus bergerak untuk itu? Siapa yang harus terbeban untuk hal itu? Kalau bukan kita anak muda, kalau bukan kita mahasiswa. Setuju banget sama Joshua, Terakhir Kak, keren. bisa? Bisa dong, silahkan. Oh, masih lanjut, Karena aku silakan. dari Sulawesi Utara ya, kata Samratulangi, manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Aku ganti manusia yang sebelum itu, mahasiswa hidup harus memanusiakan manusia lain. Terima kasih. Wow, kita tepuk tangan nih buat Joshua dan teman-teman dari Dem Sulut. Aduh Terima merinding kasih. loh dengernya. Thank you banget ya Joshua udah Iya, sharing sama kita, membagikan waktunya dan ilmunya di sini. Semoga bermanfaat buat netizen semua.
Dan, teman-teman Metizen, sampai ketemu lagi di episode Metis Talk yang berikutnya, yang pastinya dengan narasumber yang gak kalah seru dan keren. So, goodbye Metizen, bye-bye.